Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Peribahasa ini yang menuntun Dava Aziz, anak petani asal Cilacap, Jawa Tengah yang sukses diterima di 14 universitas ternama di luar negeri. Yang jelas kan banyak yang merasa untuk apa kuliah, karena sekarang gelar sarjana belum tentu juga bisa dapat kerja. Hah, kuliah itu? Ngapain mau kuliah? Mending kerja, langsung dapat uang. Kalau kuliah 4 tahun, mahal. Dan pas itu saya juga berpikir, dan saya bersyukur, pada akhirnya saya kuliah. Kuliah itu bukan cuma kuliah, tapi akumulasi pengetahuan peradaban manusia selama beribu-ribu tahun. Kita bisa pelajari di kuliah. Koneksinya berbeda, lingkungannya berbeda. Otomatis ketika kita punya koneksi yang lebih luas dan lebih baik, yang mau dibilang dikelilingi orang-orang yang berbeda juga dan lebih ahli di bidangnya, tentunya akan membuka kesempatan kita lebih luas. Karena saya anggap yang jasa itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Ignorantia est inimica, kebodohan adalah musuh yang dimana ketidaktahuan merupakan lawan yang harus diperangi dan pendidikan adalah senjatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jian Fadila Mardia yang dimana saya akan berbicara sebagai pro terhadap government atau pemerintah. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Universitas juga menyelenggarakan pendidikan pada berbagai rumpun ilmu tanpa batas. Pendidikan universitas sebagai jalan utama menuju kesuksesan dalam hidup. Kami sadar bahwa pendidikan universitas memanglah penting, yang dimana ini menjadikan pendidikan universitas sebagai jalan utama untuk menuju kesuksesan dalam hidup. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju kesuksesan dalam hidup. Gary Becker, seorang ekonom peraih Nobel dalam teori human capitalnya menyebutkan bahwa pendidikan adalah investasi dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Bisa dibuktikan dengan menurut penelitian rata-rata pendapatan lulusan perguruan tinggi lebih tinggi 30-50% dibandingkan mereka yang tidak memiliki gelar sarjana. Selain itu, banyak perusahaan besar dan multinasional mensyaratkan gelar sarjana sebagai syarat minimum untuk berbagai posisi yang memberikan lulusan perguruan tinggi akses ke lebih banyak peluang pekerjaan. Kuliah juga merupakan investasi jangka panjang yang melampaui sekedar perolehan gelar, menawarkan beragam manfaat holistik. Dan selama masa studi, mahasiswa tidak hanya memperdalam teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan relevan yang dituntut dunia kerja, seperti analitis, pemecah masalah, ataupun kepemimpinan sesuai dengan bidangnya. Proses ini juga menjadi kesempatan emas untuk memperluas jaringan profesional bersama dosen, rekan, dan alumni yang seringkali menjadi pintu bagi magang, pekerjaan, hingga kemajuan karir. Lebih jauh, lulusan perguruan tinggi umumnya menikmati peluang karir lebih baik dan pendapatan lebih tinggi, serta memenuhi persyaratan dasar banyak posisi strategis. Di tingkat kognitif, kuliah membentuk pola pikir dan kreatif melalui analisis multidimensi dan pencarian solusi inovatif, kemampuan kunci di era kompleksitas global. Tantangan akademik dan kampus pun meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam mengelola waktu, stres, serta tanggung jawab. Dan pada esensinya, kuliah adalah investasi dalam pengembangan diri, membuka wawasan melalui keragaman budaya dan intelektual, membantu menemukan jati diri dan tujuan hidup, dan ditambah lagi dengan perluasan wawasan global melalui interaksi internasional, mahasiswa menjadi lebih siap bersaing di pasar kerja global. Setiap aspek pengalaman kuliah, mulai dari penguasaan keterampilan hingga pembentukan relasi, menjadi modal berharga bagi kesuksesan pribadi dan profesional di masa depan. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali, saya tetap pro terhadap mosi perdebatan hari ini, yaitu pendidikan universitas sebagai jalan utama menuju kesuksesan dalam Tidak hidup. setuju. Dewan Juri, sebelumnya izinkan saya untuk membidas argumen dari tim pro. Banyak sekali argumen tim pro yang masih tidak jelas. Dimulai dari perhitungan 30-50% yang dimana tidak adanya pertimbangan variabel lain seperti bidang studi, lokasi kerja, atau tren pasar. Bahkan tidak membahas permasalahan biaya. Kemudian yang saya ingin perjelas bahwa saudara menyebutkan banyaknya perusahaan besar mensyaratkan gelar sarjana sebagai syarat minimum. Padahal banyak perusahaan seperti Google, Apple, dan IBM yang telah menghapus syarat gelar untuk banyak posisi dan menggantinya dengan penilaian berbasis keterampilan dan pengalaman nyata. Pada tahun 2025 ini pun trennya semakin meningkat di beberapa posisi.
Multae viae ducun ad Romam. Banyak jalan menuju Roma. Bahwasanya banyak cara untuk mencapai sesuatu sehingga kita tidak boleh menyerah hanya karena suatu hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dewi Monika Ramadhani yang akan menjadi pembicara yang oposisi terhadap pemerintah. Kesuksesan banyak dari jalur selain universitas. Bidang seperti contohnya editor tidak mesti selalu kuliah. Seseorang dapat mendapatkan keahlian dengan praktek langsung sehingga ia terampil. Kemudian banyak pelatihan yang diselenggarakan dalam bidang-bidang khusus seperti contohnya memasak. Dari fakta lapangan yang ada bahwasannya tanpa gelar sarjana bukan berarti orang kesulitan untuk mencapai kesuksesannya. Merupakan bentuk jelas bahwa universitas bukanlah jalan utama yang dimana seakan itu jalan yang paling efektif padahal tentunya tidak. Perlu dilihat juga di perekonomian di Indonesia yang dapat membuat kesenjangan akses. Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, mencatat ada 3,9 juta anak yang tak bersekolah karena putus sekolah, yang difaktorkan karena biaya hidup yang tidak ada. Jika dari pendidikan dasar atau menengah saja sudah banyak putus sekolah karena permasalahan biaya, bagaimana mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi yang tentunya biayanya lebih besar. Biaya kuliah di Indonesia relatif cukup besar di kisaran 19,01 juta per tahun untuk kuliah. Belum lagi itu termasuk biaya kuliah, biaya hidup, buku, transportasi, dan lain-lain dalam menunjang kelancaran kuliah. Bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, tentunya sulit untuk berkuliah. Bagi mereka yang daerah terpencil, susah untuk menempuh pendidikan di universitas ternama. Sehingga membutuhkan biaya lebih untuk mereka untuk mencari tempat tinggal. Tidak jarang seseorang di hidupnya menjadi sandwich generation, sehingga memilih jalan yang lebih realistis, yaitu bekerja untuk memenuhi biaya hidup untuk dirinya, bahkan adik maupun orang tuanya. Hal seperti ini dapat menciptakan elite exclusivity, yang dimana hanya mereka yang memiliki privilege dalam hal sosial dan ekonomi yang hanya dapat merasakan belajar di perguruan tinggi. Sementara sisanya berpotensi mendapat pandangan sebelah mata karena menggunakan jalur alternatif. Contoh kasus yang bisa dikaitkan, semisalnya saja seorang calon mahasiswa yang keluarganya merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Namun untuk mendapatkan beasiswa KIPK, ia tidak dapat memenuhi syarat maupun tidak lolos seleksi. Sedangkan ia hidup dengan biaya pas-pasan sehingga kesulitan untuk membayar UKT. Untuk mendapatkan beasiswa lain, ia tidak terlalu kompeten ataupun aktif mengikuti organisasi karena untuk mengikuti organisasi pun pastinya tetap dibutuhkan biaya akomodasi. Bahkan tak jarang ada beasiswa bodong yang meminta biaya pendaftaran untuk keperluan administrasi tanpa kejelasan lebih lanjut dari pihak tersebut. Seperti yang diketahui juga, untuk penurunan UKT di Indonesia ini sulit dicapai karena sistemnya yang kadang kurang transparan, sehingga banyak yang ingin kuliah, namun sayangnya terhalang karena keadaan. Dari banyak hal yang telah saya paparkan dari tadi, pendidikan membuat ketidaksetaraan sejak awal. Jalan yang sejak awal menyingkirkan sebagian besar masyarakat, bahkan mengeksploitasi, sangat kurang layak untuk dianggap sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Lalu, jika benar pendidikan universitas adalah jalan utama untuk menuju kesuksesan dan menurut Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana negara wajib untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang ingin sukses melalui jalan utama ini. Sedangkan menurut data, negara baru mampu mensubsidi pendidikan universitas di PTN sekitar angka 28%, yang dimana itu masih jauh dari kata seluruh rakyat Indonesia. Dalam segi infrastruktur pun banyak kampus di daerah yang masih memiliki laboratorium atau fasilitas yang jauh tertinggal dibandingkan kampus besar. Bahkan tidak jarang fasilitas tidak diperbaharui. Dalam kualitas seperti dosen dan kurikulum tidak konsisten yang membuat standar mutu pendidikan tinggi belum merata di seluruh Indonesia. Sehingga kualitas lulusan berbeda signifikan antara kampus yang menyebabkan walaupun memiliki ijazah belum tentu orang tersebut bisa sukses. Jalan utama seharusnya mudah diakses oleh semua orang tanpa terkecuali dan memiliki kualitas yang merata. Saya tekankan sekali lagi, jalur yang kualitasnya tergantung domisili dan kondisi finansial jelas tidak bisa kita klaim sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Oleh karena itu, saya sangat menentang mosi perdebatan kali ini, yaitu pendidikan universitas sebagai jalan utama menuju kesuksesan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.